Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel aku ya. Sekarang aku tuh bacain untuk zodiak Cancer. Coba kita lihat ya, cerita kamu di bulan Ramadan. Asal nama belum ya kamu mah ya. Baiklah. Oke, dah. Oke, lihat. Jangan banyak mikirin ucapan orang. Kan capek, cek aku juga nya. Ya, jangan dengerin ucapan orang terus, capek. Kita mah harus fokus aja sama diri kita ya. Nih. Waduh, duduh. Kamu itu di sini adalah orang yang mempunyai empati ya, perasaan yang cukup selalu berbagi gitu. Yang dipikirin kamu tuh gimana caranya Marisa supaya aku tuh bisa berbagi di bulan Lebaran, berbagi di hari Idul Fitri gitu ya. Coba kita lihat. Jangan sampai salah lagi. Gak usah ngegubris juga kata-kata yang nggak penting ya. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi bisnis ya. Nah, kalau yang lagi bisnis-bisnis, yang lagi merangkai-rangkai dari sekarang ya, bukakan hatimu, bukakan jiwamu ya. Jangan sampai kamu ngerasa lelah gitu. Banyak orang di sini yang tidak menghargaimu, bukan berarti kamu selesai. Kamu harus lebih maju, lebih kuat lagi ya, lebih spirit lagi ya. Oke. Ada dunia ya di sini ya, keuangan yang bangkit tuh kan ya. Kalau kamu mau memperbaiki yang tadi itu, gak usah ngegubris ucapan orang nih. Akhirnya keberuntungannya kamu tuh nggak pudar. Ya karena ketika kamu memikirkan orang lain, energi habis itu otomatis ya vibesnya kamu tuh jadi low vibes ya. Jadi kurang semangat gitu ya. Wah, di sini ada orang yang ketakutan ya, ingin segera ketemu sama kamu. Mungkin kamu di sini ada terjadi konflik atau cekcok lah adu mulut dengan seseorang di sini dia kayaknya bergegas ya untuk datang ke kamu di sini untuk bisa berrekonsiliasi entah ini mantan kamu atau teman yang dulu pernah mungkin di sini ada masalah kayaknya dia pengen segera datang ke kamu karena dia takut kehilangan kamu di sini situ ya. Oke, kita lihat the bottom of the day. Nih. Waduh, ini teh kunaon atuh ya kamu teh mesti sedih-sedih begini entah kamu atau pasangannya kamu di sini sama-sama menderita ya. Bersama tapi menderita gitu ya. Karena di sini ada perasaan yang masih ngerasa didominasi gitu. Kalau misalnya kamu kesel sama pasangan kamu di sini ya, jangan terlalu dianggap serius ya di sini. Pantasan aja terjadi konflik ya. Karena memang ada sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Entah itu mungkin perbedaan, Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan pendapat juga bisa menyebabkan konflik gitu ya. Karena di sini tuh kalian itu sebetulnya kalau bisa kalau bisa menghindari ya, hindarilah konflik-konflik tadi gitu. Karena di sini ada beberapa yang pasangannya Cancer itu dua-duanya juga sama-sama punya kegiatan, punya usaha atau punya kerja gitu. Ya, jadi jangan sampai ngeganggu kualitas kinerja kamu di sini karena rezekinya sebetulnya banyak ya. Asal di sini bisa ngelewatin fase-fase yang menyakitkan. Seburuk-buruknya pasangannya kamu di sini ya. Gitu. Jangan sampai membebani ya penghasilannya kamu. Seperti itu. Karena sayang gitu. Rezeki yang akan datang itu jadi terhambat karena kamu harus memikirkan ucapan-ucapan yang emang sebetulnya gak perlu dimasukin ke hati lah ya. Lepasin aja gitu. Kalau memang udah beres, wah sakit banget 1 jam lagi aku nggak mau sakit gitu dinolin lagi gitu press gitu di refresh lagi soalnya energinya tuh wah berat gitu energinya habis di sini ya ini cek kalau sama-sama cinta ya ya udah terima aja itu ini yang couple ya atau yang menuju menjadi pasangan suami istri yang masih pacaran ya udah nggak apa-apa yang udah mah udah ya
Kita buka lagi lembaran baru. Selama kamu masih ada rasa sayang, aku lihat ada the strength. Dua-duanya itu sayang, dua-duanya itu saling melengkapi. Jadi ketika kamu pergi ya, ini ada yang kurang, ada yang hilang. Makanya dua-duanya itu ngerasa hampa di sini ya. Kalian tuh sama-sama cinta di sini. Jadi si Cancer itu kan orangnya seriusan. Nah, si pasangannya ngeyel gitu. Tadinya mau ngajak suasana baru buat bercanda, cuman kamunya lagi nggak mood. Nah, terjadilah konflik. Kamu tuh nggak bisa dibawa heureuy kalau lagi serius teh ya. Ada rezeki yang datang ya. Amin. Mudah-mudahan terwujud ya. Nah, ada yang mau memberikan cenderamata ke kamu nanti ya pada saat hari raya Idul Fitri, mungkin ada yang udah nyiapin untuk memberikan sesuatu sama kamu. Aku sih di sini aku ngelihat ada yang mau ngasih HP, ada yang mau transfer dana buat usaha, ataupun ya di sini ada beberapa kemajuan-kemajuan. Mungkin kamu sebagai orang yang punya kerja yang kamu tuh punya relasi yang kerjaannya tuh suka lah sama kamu, di sini dia akan memberikan support di sini ya. Ngerasa bahagia, ngerasa bangga gitu ya. Di sini juga ada ya, ada yang udah jadi single mom gitu ya. Soalnya di sini ada Randa ya. Randa sama Duda. Kamu nanti jodohnya sama-sama single parent gitu ya. Ya mudah-mudahan aja, karena gini loh. Kalau sama-sama single parent mah kan tahu gitu perasaannya ya. Merasa pernah ditinggalkan oleh pasangan masing-masing. Nah, jadi kamu nggak perlu belajar banyak untuk mencari tahu tentang karakter seseorang ya. Ada jangan durder-durder, jangan berantem gitulah ya. Ini kan bulan puasa, harus tahan nafsu, tahan emosi ya. Ganti channel-channel pikirannya kamu tuh jadi yang damai-damai gitu. Kamu jangan terlalu kebanyakan nonton drama gitu yang belum beres. Kan suka tuh ada di YouTube ya, ada di Facebook, ada di IG ya kan. Drama yang bersambung. Jadi ke bawah ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada yang di sini ngerasa was-was gitu ya dengan kedekatan seseorang. Ada yang di sini tuh pasangannya kamu gitu. Di sini tuh banyak banget temannya. Bukan berarti dia itu bermain serong ya. Enggak, namanya kan kita hidup butuh orang lain, butuh relasi ya untuk memperpanjang napas keuangan, bener enggak ya? Nah, kayak gitu ya. Oke, aku sih di sini ngerasa bahwa hmm, ada sebuah angin segar, ada determinasi di sini, determinasi ya, yang membuat suasana akan kembali pulih. Mungkin ada energi yang baik yang tiba-tiba masuk ke rumah kamu, menenangkan hati kamu. Mungkin selama ini kamu banyak membaca kitab suci ya, agama masing-masing. Jadi ada pencerahan yang nanti masuk ke kamu. Jadi sabar gitu ya. Kamu tetap berdoa, tetap mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Doa mana ya yang kamu nanti akan merasa diterima doanya, sujud yang mana yang terakhir gitu ya, yang membuat kamu nanti akan diberikan kemudahan sih, seperti itu ya. Oke. Ada juga di sini yang merasa jong, padahal rezekinya itu sebentar lagi masuk ya di sini ya. Jadi jangan putus asa kalau mencari rezeki mah ya, semua udah diatur rezeki itu. Tuhan itu udah mengatur semua rezeki ya, makhluk hidup. Allah menjamin kerezekian masing-masing ya. Seperti itu. Dan di sini jangan terlalu banyak nonton FB lah gitu. Nonton-nonton media sosial terus, ngebukain mantan yang ada di FB, atau pacarnya mantan juga ngapain sih? Nanti kamu tuh terkontaminasi sama udara kecemburuan. Ya. Jadi udah lepaskan saja di situ ya. Ada yang di sini ngerasa suka sama kamu ya. Ada yang genit-genit ke kamu di sini. Tapi jangan kebawa genit kalau kamu udah punya pasangan. Di sini hati-hati dan teliti dalam setiap hal. Jangan sampai terbawa sama arus-arus yang tidak baik ya. Jangan melawan arus. Kamu teh kan bukan ikan salmon. Jadi kita harus sejajar, harus ngikutin arus ya. Kita mengalir kemana bagai air kan, ya. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh
makhluk-makhluk hidup yang lain untuk bertahan hidup. Kita belajar dari mereka sih sebetulnya. Cuman kita juga harus tahu gitu kemampuan kita tuh di mana ya. Jadi jangan sampai mencari sesuatu yang sulit. Carilah yang gampang. Kalau misalnya zaman sekarang itu kalau ada yang gampang malah yang sulit ya. Emang sih orang-orang pada pengen yang sulit gitu. Kenapa? Karena mungkin ada tantangan gitu ya. Menantang diri tapi jangan sampai menantang alam gitu kan. Sebagai manusia kita tuh harusnya menurun ke bawah gitu, mencari sesuatu yang menyejukkan jiwa gitu. Lihat orang-orang sekitar yang nggak mampu, yang dia nggak bisa beli baju, yang dia makan buat sahur aja belum tahu gitu mau sama apa, orang nggak ada berasnya kayak gitu ya. Banyak orang-orang jutaan di bawah kita yang tidak memiliki apa yang kita miliki. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang masih ada di rumah ya. Supaya kalau misalnya kita syukur, hati kita itu makmur, hati merasa subur, makmur, ya rezeki juga kan datang gitu dengan sendirinya di situ ya. Jadi kita di sini bandingkanlah kita dengan orang-orang yang tidak beruntung. Jangan pernah ngebandingin apa yang kita tidak punya, lihat ke atas gitu ya. Karena setiap orang itu punya kehidupan masing-masing. Allah itu maha adil. Setiap kekurangan ada kelebihan. Dengan kita ada kekurangan, ada masalah, kita kan masih tidur nyenyak. Belum tentu yang banyak uang gitu. Pasti bingung dengan rencana-rencana dia mau bikin gedung apa kan. Belum tentu dia bisa tidur setidur seenak ngoroknya kamu gitu. Cuman ada bantal aja kamu bisa ngorok, bisa pelor kan. Ya, itu kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang sebetulnya kita tidak sadari bahwa itu tuh mahal gitu ya. Itu sih. Ya, fasilitas apapun di dunia ini kalau tidak disyukuri ya kita tidak menikmatinya. Maka kita tidak akan pernah nyaman. Nanti dengan bersyukur, menerima dengan hati yang bahagia, mungkin esok hari jawaban-jawaban dari semesta itu mulai bermunculan ke kamu ya. Karena seperti itulah semesta itu. Bahwa kita tetap bersilaturahmi dengan siapapun sesuai dengan kemampuan, ada ketenangan, ada doa juga ya otomatis rumahnya kamu tersinari oleh cahaya ilahiyah. Apalagi kamu sering berdoa di sini ya. Pasti Allah itu akan menurunkan rezeki untuk kamu sesuai dengan ya, apa yang diusahakan kan seperti itu ya. Nah, kuncinya tadi dari awal ya jangan pernah terlibat secara emosional dengan lingkungan luar lah gitu ya. Orang mau ngomong apa terserah nggak apa-apa, biarin aja namanya juga manusia ya. Tempatnya salah gitu, kamu maafkan aja. Mungkin mereka tidak mengerti karena kamu di sini yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan kehidupannya kamu gitu ya. Orang ngelihatnya kayak gampang, padahal kamu tuh benar-benar berjuangnya dari nol gitu. Ada yang di sini mungkin menyepelekan kamu atau merendahkan kamu ya. Namanya hidup. Kalau kita nggak direndahkan, kalau kita nggak disepelekan ya, kapan dosanya akan hilang? Karena kita juga berdoa setiap hari, belum tentu dosa-dosa kita itu dihapus. Cuman sedikit, mungkin hanya beberapa persen. Tapi kan kalau kita kena fitnah, dicaci maki sama orang, itu luntur semuanya gitu. Dosa-dosa kita kan lumayan itu alhamdulillah ya kan. Berarti nikmat mana lagi yang mesti kita dustakan? Semua adalah kenikmatan, hidup adalah kenikmatan ya. Kita merasa bahwa napas ini mahal gitu, kita nggak beli. Jadi bernapas yang selega-lega mungkin gitu. Kalau kita di sini mikirin yang udah-udah, orang ngomong apa gitu, inget gitu ya. Napasnya kan jadi sesek ya. Oke, nah seperti itu. Terimalah dirimu yang sekarang dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Ya, karena tidak mungkin Tuhan menurunkan kamu ke dunia ini dengan pasti ada alasan untuk apa gitu ya. Apakah ada visi misi di sini? Ya, kamu itu sebetulnya semangat hidupnya tinggi kayak popcorn. Sekali masuk ke minyak meletak-meletak gitu, besar kamu itu. Nah, itu kondisi untuk semangat. Tapi ada juga kondisi di negatifnya adalah mudah marah, meletuk-meletuknya. Beletukan gitu. Kalau belum beres, kamu tuh ngoceh aja gitu ya. Hati gitu. Tapi sebetulnya kamu tuh mendam, mulut tuh mendam, tapi hati tuh ngoceh gitu ya. Lepaskan semuanya di bulan ini. Ya mudah-mudahan kita menerima anugerah dengan bebas nanti senang hati ya. Bahwa dalam Ramadan ini kita penuh dengan keikhlasan, lega kan, seperti rumah yang dibereskan ya.
Kalau misalnya ada tamu yang datang, rezeki yang datang, itu kan ditempatin di mana nih yang kosong, seperti itu ya. Jadi kosongin ruangan-ruangan yang sempit menurut kamu sesak gitu, lepaskan ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kamu Cancer. Semoga lancar ya. Ibadah saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi umur yang panjang, rezeki yang bertubi-tubi. Oke. Itu aja, jangan lupa berbagi. Oke, sayang. Ya udah gitu aja. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Cancer. Makasih ya semuanya. Dadah Cancer.